Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Waratul Iza, NPM A1D019014 dari Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu semester 3. Ke alga, di sini saya mengambil spesies Sargassum polycystum. Sargassum polycystum ini merupakan alga coklat yang mempunyai hotvas atau stipe atau batang dan blade. Berwarna coklat dengan bentuk talus silindris, bentuk agak gepeng, licin, dan stipe agak kasar. Sargassum ini mempunyai air beader yang berfungsi untuk mengapung. Holdfast alga ini keras dan kaku ketika dipegang, begitu pula struktur stipe atau batang. Pigmen yang dimiliki adalah klorofil A dan C, dengan pigmen lainnya karoten dan xanthofil. Habitat Sargassum polycystum ini sering dijumpai di Teluk Sepang, zona pasang surut. Chondrus crispus ini merupakan alga merah. Morfologi alga ini sangat bervariasi, terutama luasnya. Cabang-cabangnya itu cukup luas, teksturnya cukup keras dan berwarna coklat kemerahan. Bentuk dari alga ini yakni berbentuk silindris. Rumpun yang berbentuk oleh berbagai sistem percabangan tampak sederhana, berupa filamen dan percabangan kompleks. Nah, pigmen ini terdiri dari klorofil A dan klorofil D, karotenoid dan phycobilin, atau phycoerythrin dan phycocyanin. Nah, habitat Chondrus crispus ini dapat kita temukan di sepanjang pantai. Juga saya mengambil spesies Clostridium navicula. Nah, Clostridium navicula ini pada gambar memiliki beberapa bagian, yakni pirenoid, kloroplas, istimus, membran plasma, nukleus, sitoplasma, dan vakuola. Clostridium navicula ini mempunyai bentuk bulan sabit dan talusnya juga berbentuk seperti bulan sabit. Nah, pada kedua ujungnya ini terdapat stigma atau bintik merah. Akan tetapi pada gambar bintik merah atau stigma itu tidak nampak. Terdapat banyak kloroplas di setiap semisel. Vakuola terdapat pada ujung sel. Sel Clostridium navicula ini bentuknya memanjang. Unisel terdiri dari semisel simetris tunggal. Habitat Clostridium navicula ini sering kita jumpai pada air kolam. Skenesdesmus obliquus ini merupakan mikroalga yang bersifat kosmopolit dan memiliki warna hijau. Skenesdesmus obliquus ini adalah alga yang hidupnya berkoloni, di mana antara sel satu dengan sel yang lain membentuk sel pipih elips sampai panjang yang tersusun secara paralel, dan tipe koloni yang terbentuk itu disebut coenobium. Nah, alga ini berbentuk silindris dan selnya berbentuk elips hingga lanceolate. Habitat Skenesdesmus obliquus ini dapat kita temukan di lingkungan perairan tawar maupun payau. Nah, di sini saya mengambil contoh Pleurotus ostreatus. Pleurotus ostreatus adalah jamur yang dapat dikonsumsi. Nah, jamur ini memiliki tubuh buah yang membentuk korok dangkal seperti kulit kerang atau tiram. Memiliki tudung dan tangkai atau stip. Pileus berbentuk mirip cangkang tiram, berukuran 5-15 cm, dan permukaan bagian bawah itu berlapis-lapis berwarna putih dan lunak. Tangkainya pendek tergantung kondisi lingkungan dan iklim. Tangkai ini menyangga tudung agak lateral di bagian tepi atau agak tengah. Spora atau basidiospora yang sudah dewasa jika berada di tempat lembab akan tumbuh dan membentuk serat-serat menyerupai serat kasar yang disebut miselium. Habitatnya ini di alam bebas, menumpuk di pohon yang sudah melapuk. Volvariella volvacea. Jamur ini termasuk jamur sejati yang memiliki tingkatan hidup yang lebih tinggi dari tumbuhan talus lainnya. Memiliki tubuh buah yang merupakan tonjolan atau pertumbuhan dari miselium. Tubuhnya ini memiliki akar, batang, dan tudung berbentuk spora. Spora yang sudah masak biasanya diterbangkan oleh angin yang tumbuh membentuk miselium. Miselium kemudian membentuk tubuh buah yang menyerupai payung. Nah, habitat jamur ini dapat kita jumpai hidup bergerombol pada jerapah mikrofungil. Saya mengambil contoh spesies Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae ini merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembuatan tempe. Sporangiosfer tumbuh dari stolon dan mengarah ke udara, baik tunggal ataupun dalam kelompok. Rhizoid tumbuh berlawanan, terletak pada posisi yang sama dengan sporangiopora. Habitat Rhizopus oryzae ini di tempe. Tubuhnya berupa hifa yang bercabang-cabang, tidak bersekat atau senosirik, dan membentuk miselium. Jamur ini mempunyai 3 jenis hifa, yaitu stolon atau hifa yang menjalar di permukaan substrat,
rhizoid atau hifa yang menembus ke dalam substrat, dan sporangiopor atau hifa yang menjulang ke atas dan membentuk sporanium. Colletotrichum gloeosporioides mempunyai bentuk spora silindris, ujung spora tumpul. Miselium terdiri dari beberapa septa, inter dan intraseluler hifa. Acervulus dan stroma pada batang berbentuk hemispirakel. Septa menyebar berwarna coklat gelap sampai coklat muda, serta terdiri dari beberapa septa. Masa konidia nampak berwarna kemerah-merahan atau seperti ikan salmon. Konidia berada pada ujung konidiopor. Habitat jamur ini sering tumbuh pada cabai dan dianggap sebagai penyakit pada cabai. Fungi ini mempunyai konidiofor yang pendek dan konidia yang dibentuk dalam Acervulus. Septa Acervulus tersusun di bawah epidermis tumbuhan inang. Epidermis akan pecah bila konidia telah dewasa. Konidia keluar sebagai peranakan berwarna putih. Jamur ini menghasilkan spora aseksual pada kondisi lingkungan yang mendukung. Yakni judul lumut. Saya di sini mengambil spesies Visiden fontanus. Memiliki tubuh yang berupa talus berbentuk lembaran daun dengan bagian pangkal daun sampai ujung daun. Reproduksi seksual dengan membentuk tunas atau gema. Talus berbentuk pipi dengan ukuran yang bervariasi. Daun berbentuk lanset, tepi daun rata, ujung daun mincing. Pada helaian daun di atasnya dilapisi satu daun lagi. Nah, pada pengamatan Visiden fontanus ini saya menemukan antheridium atau organ kelamin jantan dalam kantung kecil yang memproduksi banyak spermomotil. Pada gametofit terdapat seta, yaitu berupa tangkai sporangium. Bagian tengah sporangium terdapat kolumella yang bersifat steril. Habitat lumut ini sering kita jumpai pada bebatuan, batang-batang kayu, dan tempat yang tergenang air. Polymorpha ini memiliki talus mirip seperti pita, mempunyai rusuk tengah. Pada sisi bawah talus terdapat selapisel. Rhizoid bersifat fototrof negatif. Di bawah tiap perak talus terdapat suatu ruang udara. Ruang udara berfungsi sebagai penghubung dengan udara luar. Gametangium jantan menyerupai tangkai daun cangkram bertore gametangium jantan, yaitu antheridium, sedangkan gametangium betina menyerupai bintang, yaitu archegonium. Lumut hati ini dapat terlihat antheridium adalah alat perkembangbiakannya yang menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Siklus hidupnya yaitu fase gametofit. Lumut ini dapat ditemukan pada tanah yang lembab dan bebatuan, misalnya pada daerah tepi sungai, kolam, dan rawa. Paku. Saya mengambil spesies Equisetum himalaya atau paku ekor kuda. Nah, paku ekor kuda ini memiliki batang yang berwarna hijau, berluas-luas, berlubang di tengahnya, dan berperan sebagai organ fotosintetik menggantikan daun. Batang ini banyak mengandung silika. Daun pada semua anggota tumbuhan ini tidak berkembang biak, hanya menyerupai sisik yang duduk berkarang menutupi ruas. Spora tersimpan pada struktur berbentuk gada yang disebut strobilus yang terletak pada ujung batang atau apikal. Spora yang dihasilkan umumnya homospora. Spora keluar dari sporangium yang tersusun pada strobilus. Drinaria quercifolia atau paku daun kepala tupai. Ini mempunyai akar rimpang yang besar dan menjala. Rimpang ini ditutupi oleh serabut halus yang berwarna coklat. Daun yang besar dengan tepi daun bercangap. Bagiannya ini berwarna hijau dengan permukaan licin dan tekstur daun seperti kertas. Paku daun kepala tupai atau Drinaria quercifolia ini mempunyai penyangga daun steril yang melebar. Sporangium terdapat pada bagian abaksial daun fertil. Pada bagian dorsal terdapat sorus, yaitu sekumpulan sporangium yang tidak beraturan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.